Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Berikut hasil wawancara saya yang berbicara tentang dilema etika. Selamat siang. Saat ini saya bersama Bapak Stefanus Jahano SPD. Beliau adalah mantan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sanongboang, terhitung sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Dan tentu dalam masa kepemimpinan beliau juga mengalami apa yang dikatakan sebagai dilema etika. Untuk bisa membahas lebih lanjut, mari dengarkan wawancara saya dengan beliau. Bapak Stef, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bapak Stef, terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Bapak pernah menjabat sebagai kepala sekolah dan guru senior, sudah makan garam dengan keputusan-keputusan. Tapi saya yakin dalam perjalanan itu tentu Bapak pernah mengalami dilema. Nah, pada kesempatan ini Bapak, saya ingin mencari tahu sedikit, meminta waktu dari Bapak untuk berbagi pengalaman menarik yang berkaitan dengan dilema etika ketika Bapak mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan saya yang pertama Bapak, apakah Bapak pernah mengalami situasi sulit dalam mengambil keputusan ketika Bapak waktu itu menjabat sebagai kepala sekolah? Baik, terima kasih Pak Luis. Pada saat saya menjabat sebagai kepala SMP Negeri 1 Sanongboang, saya pernah mengalami hal sulit seperti itu. Saya dilema dalam mengambil keputusan. Persoalan yang muncul saat itu adalah persoalan rekan guru di sekolah yang Bapak pimpin. Jadi rekan guru ada 1-2 orang rekan guru itu yang tingkahnya betul-betul kurang berkenan di hadapan saya sebagai kepala sekolah maupun di hadapan anak-anak di bawah binaan saya. Jadi rekan-rekan guru ini malas datang sekolah, bukan karena sakit atau ada keperluan lain, tapi betul-betul karena kemauannya sendiri tidak datang sekolah. Semaunya. Ya. Sebagai seorang kepala sekolah waktu itu saya panggil, dan setiap guru yang saya panggil itu saya akan berikan catatan. Katakan pembinaan semacam ini cukup 3 kali saja. Cukup 3 kali. Oh iya Pak. Nah, dalam limit waktu tertentu, guru ini tidak ada perubahan. Saya dilema dalam arti mau mengeluarkan guru seperti ini, mereka adalah pegawai negeri. Oh, pegawai negeri ini yang ugal-ugalan masuk sekolah. Iya. Susah. Nah, kalau saya langsung lapor mereka ke dinas, kurang bagus. Karena itu berarti saya sebagai kepala sekolah tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam sekolah. Bapak dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Jadi dilema begitu. Nah, waktu itu ada beberapa teman saya katakan, bagaimana teman yang sekolah? Nanti ada teman yang kurang bagus terhadap. Itu dilema. Membiaskan. Seperti menggurui mereka untuk datang. Malas datang sekolah. Nah, saat itu saya panggil lagi teman yang sama. Lalu saya katakan, teman, jadi ini kita berbicara dari hati. Tadi ada pikiran-pikiran dari Pak Guru yang selama ini tidak berkenan di hadapan. Ada aturan saya, ada perbuatan saya sebagai pimpinan yang membuat kamu kurang serap. Jadi waktu itu Bapak berusaha untuk mencari tahu mungkin ada persoalan yang dihadapi.
Karena selama ini saya bilang, kamu tidak ada sekolah, saya langsung panggil dan saya akan bikin catatan pembagian tugas guru kurang terlalu merata. Kurang merata. Saya bilang, oh, baik. Terima kasih atas masukan kamu, kejujuran kamu. Karena sekolah ini saya bilang jadi baik apabila kita semua elemen yang ada dalam proses. Kalau ada yang tarik ulur di dalam ini, saya jelas tidak mungkin sukses. Jadi Bapak singkat cerita, waktu itu setelah dilema antara mau laporkan ke dinas atau mengeluarkan, kira-kira keputusan akhir yang Bapak ambil waktu itu bagaimana? Keputusan akhir waktu itu saya tidak lapor ke dinas. Tidak lapor ke dinas, tetapi saya panggil dia, panggil mereka. Ya. Bicara dari otomatis juga tidak mengeluarkan mereka dengan sendiri. Tidak. Mereka juga tidak keluar dari sekolah. Jadi kalau masalah intern kami juga tidak diketahui siapa-siapa, bisa dijaga. Luar biasa Bapak ya, artinya saya mau membaca bahwa sebenarnya ada satu persoalan besar ya. Dan di satu sisi juga Bapak sebenarnya tertantang ini. Di satu sisi berada sebagai pimpinan kepala, artinya punya kewenangan, tapi justru Bapak tidak memanfaatkan kewenangan itu. Selain karena pertimbangan tadi mungkin supaya masalahnya bisa diselesaikan ke dalam, apakah Bapak juga ada pertimbangan kemanusiaan misalnya dengan teman-teman guru itu? Ya, jelas. Andai kata saya tidak punya pertimbangan kemanusiaan, terus saya berpikir guru seperti itu pasti cepat terpental dari sekolah, cepat terpental. Karena saya sebagai bapak, sebagai orang tua dari semua teman-teman guru itu, maka saya bisa berpikir apa kesulitan mereka. Ternyata ada. Luar biasa Bapak, jadi saya merasa sangat senang karena ternyata Bapak punya pengalaman yang sangat hebat di luar ekspektasi saya. Saya berpikir tadi Bapak mengambil satu dari dua keputusan yang sulit. Ternyata Bapak mengambil langkah yang ketiga yang jauh lebih bagus, lebih merangkul, lebih bijak. Jadi saya berpikir ini adalah pengalaman yang sangat bagus untuk bisa saya pelajari, di mana Bapak sebagai kepala sekolah pada waktu itu sudah menunjukkan cara yang baik dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Baik Bapak Stef, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu untuk saya. Berikut saya sampaikan kesimpulan dan hasil refleksi saya setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak Stefanus Jahanu. Refleksi ini berkaitan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Menurut saya, dalam kasus yang dialami oleh Bapak Stefanus, dia sedang berhadapan dengan 2 paradigma. Yang pertama, paradigma kepentingan individu melawan kepentingan kelompok. Hal ini nyata dari pengakuan beliau yang mengatakan, kalau saya membiarkan perilaku guru ini, maka akan berdampak buruk terhadap lembaga dan juga menjadi suatu teladan yang tidak baik terhadap guru-guru yang lain dan juga bagi peserta didik. Itu berarti ada kepentingan lembaga yang dipertentangan dengan keadaan atau kepentingan pribadi sang guru yang membangkang tadi. Yang kedua, paradigma keadilan melawan belas kasihan. Ini juga nyata dari sharing beliau yang mengatakan bahwa kalau saya melaporkan guru ini ke dinas, maka bisa dipastikan guru tersebut mendapat teguran dan bisa jadi dia akan dimutasi. Itu berarti ada satu pertimbangan belas kasih dalam diri Bapak Stefanus sebelum dia mengambil keputusan akhir. Karena itu menurut saya, paradigma benar lawan benar yang dipakai oleh Bapak Stefanus dalam kasus ini adalah kepentingan individu melawan kepentingan kelompok, dan yang kedua, rasa keadilan melawan belas kasihan. Berkaitan dengan prinsip penyelesaian dilema, menurut saya, Bapak Stefanus juga menggunakan 2 prinsip sekaligus. Prinsip yang pertama adalah beliau berpikir berbasis peraturan. Ini nyata tadi dalam sharing beliau yang mengatakan bahwa saya menggunakan pendekatan pribadi. Beliau memanggil guru tersebut, kemudian berbicara dari hati ke hati. Bahkan dalam kasus pelanggaran awal, beliau sudah sempat memberikan instruksi bahwa hanya diberi ruang 3 kali untuk diberikan peringatan. Ini menandakan bahwa Bapak Stef sudah menerapkan atau menjalankan peraturan pendampingan terhadap guru sebagaimana yang berjalan di lembaganya sendiri. Yang kedua,
beliau juga berpikir berbasis rasa peduli. Ini tadi nampak dalam pertimbangan ketika dia mengatakan bahwa kalau saya melaporkan guru ini, maka akan terbuka peluang besar guru yang bersangkutan akan dikeluarkan atau mendapat teguran keras. Berikut refleksi saya berkaitan dengan langkah-langkah pengujian keputusan yang sudah dilakukan oleh Bapak Stefanus. Menurut saya, ada nilai yang saling bertentangan dalam keputusan tersebut. Yang pertama itu nilai kepentingan individu melawan kepentingan kelompok. Yang kedua, nilai kebenaran melawan rasa belas kasihan. Poin yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Dalam kasus yang diangkat, persoalan ini hanya dialami secara individu, yakni oleh salah seorang gurunya. Di sini kasus ini diperhadapkan dengan kepentingan lembaga yang diwakili oleh Bapak Stefanus sendiri. Yang berikut, bagaimana dengan langkah yang dilakukan oleh Bapak Stef mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Menurut saya dalam sharing tadi Bapak Stef mengatakan bahwa beliau sudah mempunyai data di mana guru yang bersangkutan memiliki catatan yang kurang baik berkaitan dengan kehadiran di sekolah. Dan juga terhadap kasus ini beliau sudah menempuh langkah pertama, yaitu memberi peringatan, memanggil beliau, dan memberikan instruksi bahwa beliau hanya diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk memperbaiki kesalahannya. Poin berikut adalah pengujian benar atau salah. Menurut saya Bapak Stef juga tadi sempat menyinggung berkaitan dengan aturan yang ada di lembaganya, di mana prosedur yang ditempuh adalah beliau memanggil bila ada guru-guru yang bermasalah, melakukan tukar pikiran, kemudian memberikan nasihat, apalagi dalam kapasitas beliau sebagai pimpinan. Poin berikut adalah uji panutan. Tadi Bapak Stef mengatakan, kalau saya membiarkan perilaku guru ini, maka ini berpresiden buruk terhadap anak-anak dan juga guru-guru lain. Guru-guru lain bisa jadi akan mengikuti teladan dari guru tersebut kalau saja saya tidak mengambil tindakan terhadap perilaku guru tersebut. Kemudian yang menarik bagi saya adalah opsi trilema. Tadi dikatakan bahwa Bapak Stef sedang memikirkan untuk memberikan teguran keras berupa melaporkan kasus ini ke dinas. Tetapi justru di luar dugaan, meskipun beliau sudah melakukan 3 kali proses pendampingan, beliau masih mengambil satu kesempatan yang terakhir, di mana dia mengajak guru tersebut berbicara dari hati ke hati, mengeluarkan isi hatinya, apa yang menjadi alasan utama sehingga guru tersebut malas datang ke sekolah. Dan kemudian dari cerita itu kita tahu, guru tersebut mengakui bahwa dia sedang tidak puas dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, menurut saya, opsi ketiga yang diambil oleh Bapak Stef selaku kepala sekolah merupakan sebuah pilihan bijak. Ketika dia dihadapkan dengan dilema mau memberi teguran atau mau melaporkan ke dinas, justru dia mengambil inisiatif untuk memanggil sekali lagi guru tersebut. Menurut saya ini adalah pembelajaran terbaik yang perlu saya ambil, di mana dalam mengambil sebuah keputusan dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kebijakan, dan juga dibutuhkan kesabaran. Saat ini saya bersama Bapak Agustinus Bayuwarta. Beliau adalah fundator SMA Negeri 2 Komodo dan juga kepala sekolah pertama, dihitung sejak tahun 2011 sampai 2021. Bapak Agus, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Komodo. Mungkin ada 1-2 pengalaman masa-masa sulit ketika Bapak sedang mengambil keputusan. Salah satu atau beberapa di antaranya, yaitu di 2 tahun pertama dulu, ada satu siswi, ketika mau menjelang ujian, dia diketahui sedang hamil, sedang mengandung. Nama beliau sebagai peserta ujian sudah dikirimkan sebagai daftar peserta ujian. Lalu tiba-tiba ada informasi dan data faktualnya memang dia hamil. Persoalan ini menimbulkan pro kontra bagi guru di SMA 2 Komodo. Sebagian besar bahkan semuanya guru berpendapat bahwa
siswa ini harus didiskualifikasi, harus dikeluarkan dari peserta ujian nasional dengan alasan sudah hamil. Ya, tentu saya juga terganggu dengan desakan para guru ini, sehingga mengalami dilema bagaimana memutuskan tentang anak ini. Tetapi setelah saya berpikir panjang lebar tentang anak ini, saya pikir ya, kalau saya memutuskan dia untuk keluar berdasarkan desakan para guru tadi, menurut saya, ya saya membunuh masa depannya. Ya, saya tidak melihat bagaimana prospek masa depannya. Hanya karena hamil, lalu saya putuskan keluar, maka dia itu artinya saya membunuh masa depannya. Karena itu, saya berani mengambil keputusan anak ini harus diikutkan dalam ujian nasional. Ya, jadi saya tidak setuju dengan pendapat guru yang kita harus keluarkan. Saya berpikir ya kita harus mengedepankan masa depannya, mengutamakan niat cita-citanya. Dan saya juga berpikir tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa orang hamil tidak bisa ikut ujian. Jadi itu dilema saya, dan akhirnya saya berani mengambil keputusan. Dan setelah saya telusuri, anaknya sekarang sukses, sudah kuliah dan sudah bekerja. Luar biasa Bapak ya. Saya membayangkan situasi tekanan yang Bapak alami waktu itu. Nah Bapak, pertanyaan lanjutan, selain tadi Bapak mengalami dilema karena mungkin ditolak oleh rekan-rekan guru satu sekolah, apakah waktu itu Bapak juga mengalami penolakan atau hambatan dari masyarakat misalnya tentang image lembaga? Apakah Bapak pernah berpikir begitu? Realita memang ada sekelompok masyarakat kecil yang membangun diskusi dengan saya tentang kasus ini. Tetapi ada juga masyarakat lain yang mendukung keputusan saya, sehingga ada dinamika tanggapan masyarakat, tapi akhirnya semuanya menerima keputusan itu. Luar biasa Bapak. Ini Bapak, kalau boleh saya mau cari tahu sedikit, apakah dalam tahapan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu, apakah Bapak misalnya merasa diperkuat, mungkin apakah di sekolah ini belum ada aturan tentang itu, ataukah Bapak tahu bahwa sudah ada aturan tentang hamil tapi Bapak masih berani membuat keputusan yang bertentangan dengan aturan? Kira-kira yang memperkuat keputusan Bapak tadi selain berpikir untuk masa depan anak, mungkin dari dasar regulasi, dengan alasan bahwa nama ini sudah masuk dalam daftar nominasi tetap untuk ikut ujian, lalu karena hamil kita memberhentikannya. Saya rasa kurang manusiawi lah. Jadi mengedepankan pertimbangan manusiawinya, maka saya berani untuk tidak mengikuti aturan yang ada. Tentu sebelum saya mengambil keputusan, saya juga membangun diskusi dengan stakeholder lainnya, misalnya ketua komite. Saya panggilkan ketua komite untuk diskusi sama-sama tentang masalah ini, dan kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkenankan anak ini mengikuti ujian. Itu luar biasa Bapak Agus. Memang sepintas lalu kalau kita mendengar seperti ini persoalan yang mudah, tapi ternyata Bapak sudah mengalami satu persoalan yang besar sebenarnya. Dan yang jauh lebih luar biasa itu bahwa Bapak sudah mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip yang sangat tepat. Berikut beberapa poin refleksi yang saya ambil berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Agustinus. Yang pertama, menurut saya, Bapak Agustinus sedang mengalami dilema etika. Dia diperhadapkan dengan dua persoalan yang sama-sama besar nilainya. Nilai yang diperhadapkan itu adalah nilai belas kasihan melawan nilai keadilan. Keduanya merupakan kebajikan. Bila Bapak Agustinus mengambil sikap untuk mengeluarkan peserta didik, maka dia akan dibenarkan dari aspek keadilan. Namun dia akan dipertentangkan secara moral dari aspek belas kasihan. Sebaliknya, bila peserta didik tersebut tetap dipertahankan untuk mengikuti ujian akhir sekolah, beliau dibenarkan dari aspek belas kasihan, namun dipertentangkan dari aspek keadilan, di mana beliau akan dinilai sebagai orang yang berlaku tidak adil karena sudah melanggar aturan sekolah. Berhadapan dengan situasi ini, Bapak Agus memutuskan suatu kebijakan yang mungkin berada di luar anggapan dan asumsi banyak orang, di mana dia mengutamakan aspek
belas kasihan. Tentu keputusan ini juga benar dan boleh dikatakan tepat karena sebenarnya Bapak Agus sendiri telah berorientasi pada kepentingan peserta didik dan juga mengabdi pada nilai-nilai kebajikan universal. Persoalan kedua yang ingin saya refleksikan adalah berkaitan dengan prinsip dilema yang diambil oleh Bapak Agustinus. Menurut saya, dalam kasus sebagaimana yang diceritakan, Bapak Agustinus sudah berpikir berbasiskan rasa belas kasihan. Artinya, beliau lebih mementingkan masa depan, peluang untuk masa depan yang lebih baik yang akan dialami oleh peserta didik tersebut. Karena itu, prinsip utama yang mau dikedepankan oleh Bapak Agustinus melalui pengalaman ini adalah rasa peduli atau rasa belas kasih terhadap nasib peserta didik yang hamil tersebut. Berikut saya merefleksikan pengujian keputusan yang sudah dilakukan oleh Bapak Agustinus. Poin yang pertama, mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. Menurut saya, dilema etika yang dialami oleh Bapak Agustinus merupakan sebuah dilema moral. Artinya, dia sedang diperhadapkan dengan dua nilai yang sama-sama benar dan juga sama-sama baiknya. Antara mengutamakan aspek keadilan atau mengutamakan aspek belas kasih. Dengan demikian, kalaupun dia memilih salah satu dari keduanya, dia sudah berada pada rel yang tepat, dalam arti mengabdi kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurut saya, yang terlibat sebagai pemeran utama dalam kasus tersebut adalah peserta didik yang hamil. Dengan berorientasi kepada kepentingan peserta didik, maka sangatlah tepat kalau tadi Bapak Agus mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan peserta didik tersebut atau siswi yang sudah hamil. Poin berikut adalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Saya mengambil satu hal yang relevan dengan keputusan yang diambil oleh Bapak Agus, yaitu kasus tersebut terjadi di detik-detik terakhir sebelum peserta didik mengikuti ujian akhir sekolah. Timing yang sangat mepet dengan resiko yang sangat besar merupakan satu fakta yang memperkuat keputusan Bapak Agus untuk mempertahankan siswi tersebut. Andaikan saja dia mengambil keputusan untuk mengeluarkan peserta didik, itu berarti sama dengan Bapak Agus sudah membiarkan peserta didik tersebut masuk dalam sebuah bahaya besar berkaitan dengan keberlangsungan masa depannya. Pengujian benar dan salah terhadap kasus ini dapat saya ambil untuk beberapa instrumen. Yang pertama, uji legal. Bapak Agus mengatakan bahwa tidak ada aturan tertulis atau tidak ada hukum tertulis yang mengatakan bila ada peserta didik yang hamil harus dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Tentu, pernyataan ini memperkuat keputusan beliau dalam mengambil kebijakan yang sudah beliau lakukan. Yang kedua, uji intuisi. Yang mau dikatakan di sini adalah dampak atau feeling yang diprediksi oleh Bapak Agus bila dia mengambil keputusan tersebut. Beliau memperkirakan bahwa apa yang dia lakukan justru lebih disupport, lebih didukung oleh banyak orang karena berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan masa depan dari peserta didik tersebut. Tentu hal ini akan memperteguh atau memperkuat beliau dalam pengambilan keputusan. Berikut uji publikasi. Menurut saya, kalaupun kasus ini juga dipublis di media-media, saya tetap yakin bahwa tidak sedikit orang juga yang akan memberikan support atau dukungan atau juga apresiasi terhadap keputusan yang sudah dilakukan oleh Bapak Agus dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, masa depan dari peserta didik tersebut, dan juga injury time dalam proses pelaksanaan ujian akhir sekolah. Berikut pengujian paradigma benar lawan benar. Sebagaimana yang sudah saya katakan pada bagian awal bahwa dalam posisi ini Bapak Agus sudah mengambil paradigma rasa keadilan melawan rasa belas kasihan. Artinya, dua nilai ini sama-sama benar. Ketika dia memilih salah satunya, itu berarti dia juga masih dalam keadaan yang benar. Selanjutnya adalah prinsip resolusi. Ada 3 prinsip penyelesaian dilema. Dan menurut saya dalam kasus yang dialami oleh Bapak Agus, beliau sudah menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Artinya, mayoritas pertimbangan atau kebijakan yang diambil berbasiskan rasa peduli terhadap nasib atau masa depan dari peserta didik yang hamil tersebut. Demikian hasil refleksi saya terhadap sharing pengalaman dan terutama dilema etika yang sudah dibagikan oleh Bapak Agustinus. Terima kasih.